Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makasih ya buat Pak Tangguh, Pak Agung sama Bang Rahmat buat hadir di podcast Dimensi Islam ya. Terkait malam ini kita bakal membahas tentang perkembangan kopi di Nusantara, khususnya di Banda Aceh. Itu nanti ada Bang Rahmat, terus di Jakarta ada Pak Agung, juga di Bekasi ada Pak Tangguh. Eh, berang Kita bakal share dulu ya, buat profil dari Pak Agung dulu, mungkin boleh di share, Mbak Ifat. Lagi disiapin dulu. Ya mungkin perkenalan dulu, mungkin singkat ya dari Pak Agung sama Pak Tangguh, barangkali silakan. Ya, terima kasih Pak Akbar. Mohon izin. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu pakai headset. Oke, jadi saya ulangi. Kalau nama lengkap saya itu Awaludin Agung Prabowo. Biasa dipanggil Agung. Lalu bersentuhan dengan dunia kopi itu sejak tahun 2019. Dan di tahun 2021 baru mulai berani buka kedai kopi. Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai hari ini. Dan alhamdulillah di dunia kopi banyak dibimbing oleh Mas Tangguh. Beliau adalah guru spiritual kami di kedai. Jadi kami banyak nanya tentang kopi mulai dari hulu ke hilirnya itu sama beliau. Mungkin itu saja ya perkenalan singkatnya. Silahkan dilanjutkan dengan Mas Tangguh mungkin. Bentar Pak, mau saya panggilin dulu buat Pak Tangguh ya. Ya udah ya. Ini buat profil Pak Tangguh, ini saya mau bacakan atau gimana Pak? Ini kayaknya kita offline dulu gitu ya buat sekarang. Ini Pak Tangguh ini itu buat story-nya udah 2014 ya Pak. Koperasi 2015 tuh koperasi, 2017 2024 Koperasi Petani Indonesia, 2019 tuh barangkali ada profil tambahan, mungkin Pak Tangguh silakan. Oke, saya ulangi. Saya perkenalkan kopi itu 14 dengan kedai itu tutup di 2015. Akhirnya saya merambah dunia teri di tahun 2016. Terus sampai saat ini, dan di tahun ini saya mulai ke prosesor. Paling kurang seperti itu Mas Akbar. Oke. Ya, makasih ya Pak Tangguh ya buat profil singkatnya. Dan satu lagi itu Bang Rahmat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang, boleh ini Bang, bantu. Ya. Gimana Bang? Ya, dilanjut Bang. Ini saya lagi cari profil Bang Rahmat dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, asal saya di Aceh. Saya bekerja di bidang usaha di percetakan. Yang pertama, yang kedua, saya memiliki usaha printing, dan yang kedua di bagian IT, biasanya di freelance. Terus mengetahui tentang kopinya, yaitu dari keluarga saya, alhamdulillah mempunyai kebun kopi di wilayah Bener Meriah, dan disitulah saya sedikit mengetahui asal usul kopi yang dimaksud dengan kopi gayo. Dan mungkin insya Allah di kesempatan ini mungkin yang saya dapatkan, yang saya ketahui mungkin akan kita sama-sama sharing di acara ini. Demikian buat perkenalannya. Ya, makasih Bang Rahmat ya atas buat perkenalannya. Ya mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke bahasan inti ya untuk terkait perkembangan kopi. Mungkin lebih ke sesi diskusi bebas lah kurang lebih ya. Mangga silakan mungkin mulai dari ini dulu Pak Agung mungkin buat pembukaan. Oke, berarti saya masuk ke segmen 3 ya, terkait kondisi industri kafe saat ini ya Pak. Begitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Saya pikir dimulai dari segmen 1 dulu nih, saya ingin mendengarkan overview Kopi Indonesia dari narasumber pertama nih Pak. Oke, baik kalau gitu begini. Terkait kondisi industri kafe saat ini, kalau kita bicara global, memang tren untuk kopi sendiri itu sepertinya tidak turun ya. Kita coba berdasarkan hasil riset dari Oten Coffee yang dilakukan oleh Oten Coffee bahwa memang penikmat kopi itu sepertinya semakin hari semakin bertambah. Hal ini bisa tercermin dari banyaknya kedai kopi yang buka. Mulai dari kedai kopi itu konsepnya memang yang sudah komersial, boleh kita sebut merek seperti Starbucks atau Tomorrow yang saat ini sedang naik daun. Terus ada juga Kopi Kenangan yang juga memang eksistensinya masih bertahan sampai saat ini, bahkan perkembangannya juga cukup bagus. Ditambah juga kedai-kedai kopi lokal yang juga berjamuran yang cukup banyak juga timbul, meskipun sebetulnya saya tidak tahu ada fenomena apa, tapi yang jelas begini posisinya. Saya coba menceritakan bentengi untuk operasional kami sehingga teman-teman yang baru masuk itu bisa dibantu sama 5 orang yang sudah senior ini dalam menguasai operasional di kami. Dan karena banyaknya fresh graduate yang mungkin pada saat mereka lulus mereka tidak tahu mau kemana, lalu lapangan pekerjaannya sedikit, akhirnya memang sudah senior profesi barista atau
bekerja di dunia food and beverage ini menjadi cukup banyak diminati sama mereka sebagai batu loncatan. Dan karena banyaknya tantangan, kenapa akhirnya banyak kedai fresh graduate yang mungkin pada saat mereka lulus mereka mudah mereka mendapatkan karyawan gitu. Jadi ketika pada saat proses operasionalnya ada karyawan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau performa kerja yang diminati atau yang diinginkan sama kedai tersebut, akhirnya si owner dengan sangat mudah memutuskan kerjasama lalu merekrut karyawan baru yang cukup potensial. Dan menurut kami sih sebetulnya hal itu cukup melelahkan ya kalau misalnya kita terlalu sering merekrut karyawan baru karena proses pembelajaran itu nggak mudah gitu. Dan kalau itu sering terjadi memang akhirnya bisa memperlambat gerak operasional kedai tersebut. Dan untuk skill gap-nya juga antara senior barista dan junior barista ataupun leveling di bawah itu seperti server atau waitress itu memang cukup jauh, tetapi kondisi itu bisa kami siasati sebetulnya dengan cara memberikan kesempatan kepada teman-teman yang baru masuk sebagai karyawan ini untuk belajar dan banyak bertanya. Karena kami sangat terbuka dengan teman-teman yang ingin belajar. Bahkan beberapa pelanggan kami sendiri pun kalau mereka ingin belajar dan bertanya tentang bagaimana meracik dan membuat kopi atau ingin mengetahui sejarah kopi itu sendiri, kita sangat terbuka untuk bisa sharing terhadap mereka. Jadi sebetulnya secara gap skill itu bukan lagi sebagai tantangan ya. Bahkan kalaupun secara formal kami tidak menyediakan pelatihan khusus terhadap karyawan-karyawan baru, kami memfasilitasi mereka dengan cara memberikan link YouTube terkait pekerjaan barista. Jadinya si karyawan-karyawan baru ini bisa mempelajari bagaimana menjadi barista, lalu mempelajari bagaimana operasional di kedai itu melalui channel-channel YouTube yang banyak beredar. Jadi itu memang pembelajaran via YouTube itu sangat murah dan menurut kami cukup efisien karyawan-karyawan. Karena kalau misalnya harus memberikan bagaimana menjadi barista, kita mendelegasikan belajar karyawan untuk sekolah barista, yang kita tahu sendiri kalau biaya sekolah barista itu tidak murah, kami juga punya keterbatasan, jadi kami mensiasatinya memberikan channel-channel YouTube kepada karyawan untuk mereka belajar sendiri. Mungkin itu sih Pak yang bisa kami lakukan. Lalu kalau ditanya peran anak muda dalam menjaga keberlangsungan bisnis ini, ya anak muda itu memang pasar yang sangat potensial saat ini. Secara spesifik pasar kami itu adalah level usia 25 sampai usia 40 tahun. Target kami. Kenapa target kami seperti itu? Pada saat saya boleh sedikit cerita ya bagaimana Kopi Mino ini berdiri. Pada saat Kopi Mino berubah menjadi kedai yang tadinya hanya menjual biji kopi dan juga kopi bubuk, lalu dia menjelma menjadi kedai. Pada saat itu kami itu tidak punya pengetahuan dan pengalaman bagaimana mengelola sebuah kedai kopi. Dan kami juga tidak mengerti bagaimana mengelola bisnis ini dengan cara menentukan target pasar. Jadi kami menganggap semua orang yang lewat di depan kedai kami itu adalah pasar kami. Dan itu merupakan pemikiran yang salah. Akhirnya kami belajar dan ternyata pasar kami ini terbentuk yaitu kebanyakan yang datang akhirnya di range usia itu 25 sampai usia 40 bahkan sampai 45. Oleh sebab itu dari awal buka sampai saat ini kami tidak pernah menyajikan hiburan live music gitu. Hanya sebatas musik yang kami putar melalui speaker. Dan untuk bisa menjaga loyalitas pelanggan-pelanggan kami yang memang usianya sudah cukup matang, kami sering sekali membuat forum-forum diskusi, event-event diskusi, lalu bedah buku,
Ya, itu adalah salah satu cara kami menjaga traffic dan menjaga loyalitas pelanggan kami. Jadi memang kami tidak menyuguhkan hiburan yang sangat anak muda sekali, tapi hiburan kami memang agak sedikit berbeda. Cuma memang peran anak muda di dalam bisnis ini sangat sekali perannya, khususnya untuk mereka yang punya kedai kopi konsep warkop, karena memang pasarnya mereka itu sudah pasti anak muda di usia Gen Z, dan memang usia Gen Z itu kan usia yang paling banyak ya saat ini secara statistik gitu. Jadi memang pasar yang paling enak itu memang pasar Gen Z. Cuma memang akhirnya ketika kita mengejar pasar Gen Z, harga jualnya sendiri akhirnya menurunkan dengan atau mengikuti dengan kondisi kantongnya mereka. Sementara kalau di Kopi Mino sendiri, karena memang pasarnya yang sudah target kita itu yang mereka cukup matang dari sisi finansial, ya relatif produk-produk yang kami jual ya agak sedikit lebih mahal ketimbang harga-harga warkop pada umumnya. Itu sih Pak Akbar. Mungkin bisa didiskusikan kembali apa-apa yang tadi saya sampaikan supaya menjadi lebih dalam lagi, dan kami sangat ingin belajar oleh Pak Rahmat dan juga Pak Akbar selaku senior-senior kami. Oke, menarik ini. Ada 2 pertanyaan sih Pak. Ini langsung pertanyaan ya buat Bapak ini ya, buat Pak Agung gitu. Pertama tuh kan kalau misalnya buat warkop tuh biasanya teman kopi itu gorengan gitu ya, gorengan atau apa kerupuk lah gitu. Nah di KW sendiri kan biasanya kalau nggak donat, bakery gitu. Bakery ya bisa roti, bisa apa croissant gitu. Nah apa menurut Pak Agung sendiri gitu, ini tuh sangat ngaruh nggak sih gitu buat daya tarik gitu bakery sama donat ini tuh? Nah, kalau kita bicara pasar Tambun, ini sebetulnya pasar Tambun ini menurut saya tuh cukup unik Pak. Begini, uniknya itu adalah gini, warga Tambun itu taruhlah mayoritas itu adalah pekerja. Posisi geografis Tambun ini itu ada di tengah-tengah antara Jakarta dengan Cikarang. Kita tahu kalau Cikarang itu adalah pusat industrial yang ada di Bekasi. Lalu Jakarta itu menjadi barometer bisnisnya Indonesia. Jadi kebanyakan warga Tambun itu mereka itu bekerja di Jakarta dan juga bekerja di Cikarang sebagai karyawan PT pabrik gitu. Jadi dari sisi finansial sebetulnya mereka itu cukup mampu, bisa kebanyakan warga Tambun itu untuk bisa jajan atau nongkrong di kafe-kafe yang setidaknya mempunyai harga yang cukup mahal. Tetapi karena mereka beraktivitas lebih banyaknya di Jakarta, rata-rata pekerja-pekerja di Jakarta akhirnya menghabiskan uangnya untuk jajan ya, di kafe-kafe sekitaran Jakarta. Lalu pekerja yang bekerja di Cikarang menghabiskan uang jajannya itu ya memang di dekat tempat mereka bekerja di Cikarang. Akhirnya ketika sampai di rumah atau sampai di Tambun, yang mereka kejar itu adalah harga murah. Bukan lagi memperhatikan nilai menurut saya ya. Mensiasatinya ketika tadi Pak bertanya menu-menu yang ada di kafe dengan menu-menu di warkop sudah pasti berbeda. Kalau misalnya di kafe mungkin lebih ke bakery, kalau di warkop lebih tradisional. Nah justru kita coba menggabungkan menu-menu itu Pak. Kita punya yang namanya pisang goreng, tetapi untuk menaikkan nilai pisang goreng kita tambahkan karamel dengan parutan keju. Kita menyebutnya itu nama produknya Pisgokar, pisang goreng karamel. Kita bandrol dengan harga yang cukup murah, tetapi memiliki rasa yang lebih daripada rasa pisang goreng ada di warkop. Kami mensiasatinya seperti itu. Kita tahu karakter pembeli kami itu adalah yang lebih mencari banyak,
atau kuantitas, akhirnya ya kita coba masukkan menu-menu tradisional tetapi nilainya kita naikkan gitu sih Pak. Dan memang menu-menu yang di kafe khususnya di Tambun itu tidak sama seperti kafe-kafe yang ada di Jakarta karena sangat berbeda sekali budaya belanjanya itu sangat beda sekali. Kalau di Tambun itu pembelinya tuh punya karakter yang nanggung. Artinya nanggung tuh yang penting buat mereka itu murah dan banyak. Jadi masih jadi mending. Tapi ketika mereka lagi berkunjung ke Jakarta, mereka bisa spend money yang lebih banyak untuk nongkrong di kafe yang memang harga produknya lebih mahal. Gitu. Karakter yang nanggung. Yang penting buat mereka murah dan banyak. Oke, siap. Dari Bang Rahmat mungkin ada tambahan atau mau gimana? Silakan Bang Rahmat. Ini kan menjelaskan bagaimana yang saya tahu aja ya Bang ya. Oke. Misalnya bagaimana perkembangan kopi di wilayah saya kan, apa jenis kopi ya kan. Baik, sebelumnya sejak perkembangan warkop kalau di Aceh sudah sangat familiar sebelumnya. Bagaimana yaitu biasanya kalau di warkop di Aceh mempunyai dua macam. Ada yang versi yang tradisional, ada juga yang versi agak modern. Kalau dibilang warkopnya yang dari dulu semenjak era 50-an udah ada kedai kopi di sini. Sudah sangat berkembang dengan nuansa khas Aceh juga kalau di Aceh. Jadi kami sudah sangat familiar dengan kedai kopi. Era 50-an sudah ada kedai kopi. Kami juga sampai sekarang yaitu kopi yang warkop yang sangat tradisional itu masih sangat berkembang. Misalnya di kota juga ada kedai kopi, di kota kecil juga sampai di perkampungan masih ada kopi itu, warung kopi. Kami juga yaitu dengan yang sangat tradisional itu kopi tradisional yaitu yang duduknya yang nongkrong di sana dari tua sampai muda tetap nongkrong di warung kopi. Tidak heran biasanya orang Aceh kan sebelum mulai bekerja biasanya tetap nongkrong di warung kopi. Sebelum mulai bekerja tetap ada di warung kopi, baik tua maupun muda. Biasanya kalau ada di warung kopi tradisional itu tersedia mie Aceh, martabak Aceh, serta kue tawar dan selai untuk teman ngopinya. Jadi waktu habis ngopi ataupun makan kue itu kan, ataupun martabak Aceh, sangat ini Bang, sangat gimana ya, sangat enak itu rasanya. Perkembangan warung kopi di Aceh setelah yang tradisional gimana ya, setelah tahun 2000 ke atas lah sudah ada ini setelah ya waktu habis konflik di Aceh baru ada nih warung kopi yang nuansanya agak modern. Sekitar 2013 ke atas baru ada warung kopi yang misalnya agak modern yang ada wifi di dalamnya, juga ada yang gimana ya, ada yang karaoke, juga ada yang pakai musik. Itu kan udah jadi hal yang sangat modern di sini. Sebelumnya tidak ada yang begitu. Kita 2013 ke atas baru ada warung kopi yang terus ciri khas warung kopi di Aceh ramai hampir setiap saat, terutama pada malam hari
biasanya sampai ada yang buka 24 jam kedai kopinya. Begitu juga kedai kopi yang modern juga ada yang buka 24 jam, ada yang nggak buka, gimana ya, ada yang tutupnya jam 12. Biasanya menyajikan kopi dengan cara manual kalau di sini jenisnya. Biasanya kalau kopi ini yang biasanya disebut kopi saring yang disajikan dengan cara manual. Tahu nggak Bang? Kopi saring. Kopi ini ya nanti Kopi saring. apa yang dipakai itu ya? Pakai Ya. apa? Pakai dituang gitu ya? Ya, Tuang bolak-balik gitu. Yang pakai saring itu kan ada. Kopi apa ya namanya? Ya itu sebenarnya itu kan kopi tubruk. Itu kan kopinya Nah, itu kopi kan tubruk, bijinya terus digonseng sama kacang hijau ditaruhnya. Terus pakai apa tuh seperti krim pemanis itu kan ada. Terus digonseng. Habis itu baru dijadikan bubuk. Yaitu racikan buat kopi saring. Nah itu kan kebanyakannya yang tersedia di kedai kopi tradisional. Menu andalannya yaitu selain kopi juga tersedia mie Aceh, roti canai, nasi goreng. Juga masih banyak kue tradisional yang tersedia di warung-warung kopi tradisional. Kedai kopi tradisional. Oke. Terus warung kopi yang sangat legendaris kan, yang misalnya masih tradisional juga tersedia kopi solong, gulai kering. Pernah dengar? Mungkin abang pernah dengar kan? Kue tradisional, gulai kering, kopi oleh kering, bubuk juga. Terus jenis kopi di Aceh, yaitu yang khususnya yang terbanyak yaitu adalah Arabica Gayo, yaitu kopi yang berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luwes. Di situ salah satu sumber penghasil banyak kopi yang mana yang rasanya lembut, aromanya sangat kuat. Kalau rasanya asamnya agak kurang sedikit dan ada rasa-rasa gimana yang seperti ujungnya ada rasa-rasa agak rasa coklat gitu sedikit walaupun agak pahit kan. Dan mungkin ini sudah familiar kan di kita di Indonesia dengan kopi Gayo ini. Kalau kopi robusta banyak ditanam di dataran rendah Aceh dan ini yang sangat pahit dibandingkan kopi Arabica. Liberica Aceh, tapi ini jarang. Tapi pada umumnya dulu ini sangat banyak di warung-warung kopi yang kopi bulat-bulat itu. Dan di sini kalau sekarang udah nggak banyak lagi peminatnya. Liberica Aceh, tapi ini jarang. Nah berarti itulah yang banyak di Aceh ini yaitu kopi hitam, yaitu yang disebut dengan kopi pare, ada kopi saring, kopi tubruk Aceh yang diseduh langsung dengan air panas, pekat dan wangi. Terus kopi Aceh yaitu yang dinamakan dengan kopi stel ataupun kopi susu. Itu sangat kental dan manis. Terus kopi Sangor yang familiar di Aceh yaitu kopi susu khas Aceh dengan dataran susu lebih sedikit daripada kopi susu biasa, rasanya lebih belen gitu ya Bang. Terus kopi tarik dituangkan bolak-balik dari suatu wadah ke wadah lain hingga berbuih, aromanya lebih keluar. Itu yang ini Bang, yang kopi yang gimana ya? Yang gelasnya ditaruh ke atas kan ada piringnya, tahu nggak Bang?
yang kita minumnya harus pakai selang. Oh iya, cangkirnya kebalik gitu ya. Iya, pakai sedotan itu biasanya di piringnya. Terus yang sangat legendaris yaitu adalah kopi kering. Kopi ule kering. Biasanya itu kebanyakan terdapatnya di daerah Banda Aceh. Nah, gitu biasanya Bang kalau di Aceh. Terus iya, pakai sedotan itu biasanya di piringnya. Terus yang sangat legendaris yaitu adalah. Terus gimana Bang? Ada pertanyaannya Bang? Kopi ule kering. Biasanya itu kebanyakan. Iya, terkait Aceh sendiri itu kalau saya lihat ya nggak terlalu jauh terkait budaya Turki ya. Di Turki itu kan ada macam apa ya? Dia penyajian kopinya tuh di atas pasir panas gitu. Nah di Aceh tuh ada nggak sih gitu? Gimana Bang? Jadi si kopinya tuh dipanasin gitu sampai berbuih di cangkir stainless ya besi gitu. Di atas Iya, itu iya, di iya. atas pasir panas lah Iya, gitu iya, sampai iya. berbuih. Nah di Aceh tuh ada nggak sih kayak gitu gitu? Ada Buat cuma kan? kopinya biasa aja sih penyajiannya unik gitu. Iya, ada nih Bang. Itulah yang disebutkan seperti kopi apa tuh namanya? Kopi saring itu termasuk juga kayak gitu juga proses pembuatannya. Nah di Aceh tuh ada nggak sih kayak gitu gitu? Barangkali mungkin Pak Tangguh silakan boleh langsung masuk. Siap, Pak Akbar. Mohon izin sebelum mungkin off cam ya. Iya. Jaringan lagi buruk banget dan hujan di sini. Itu kalau di SDM di shop itu menjadi faktor krusial, faktor utama yang dimana mereka jaringan lagi buruk banget. Terutama barista, karena kami barista itu jadi buat customer dan coffee shop yang owner miliki. Nah SDM ini memang sejauh mana mereka memahami tools, sejauh mereka memahami beans, sejauh apa mereka bisa menyampaikan produk-produk yang mereka miliki ke owner itu berbanding lurus sama kembalinya customer. Di Bekasi sendiri itu memang banyak budaya coffee shop yang mereka bahasanya open bar ya. Makasih. Yang barnya dibuka, diperlihatkan untuk customer itu bisa bertanya langsung ke baristanya. Ya, inilah tempat ngeraciknya tuh langsung lah gitu ya di depan gitu deket tempat duduk gitu ya kurang lebih ya. Betul. Kalau di Bandung istilahnya mereka nyebutnya omakase kalau nggak salah. Nah di Bekasi juga kebetulan banyak dari kita yang sudah menjalankan model seperti itu, kecuali memang coffee shop yang mereka coffee chain. Jadi kayak kopi tuku, terus kopi kenangan, kopi flash dan lain-lain. Tapi coffee shop yang cukup indie itu mereka sudah membiasakan budaya mereka bertatap muka langsung dengan customer, dan biasanya yang dibahas itu tentang rasa dan kompleksitas rasa si kopi tersebut. Makanya kenapa SDM itu jadi poin paling penting, dan skill SDM itu memang bagi owner itu harus selalu asah. Jadi memang nggak bisa, itu pengaruh banget sama penjualan kopi tersebut. Coffee shop yang dimiliki ownernya tersebut. Poin paling penting. Kemudian SDM itu memang bagi owner itu SDM jadi memang
nggak bisa. Itu pengaruh banget sama penjualan. Mungkin saya mau menambahkan di bagian hulu, Pak Akbar, boleh? Yang di Indonesia. Boleh. Sebelumnya kan saya bergerak di bidang processing, jadi baru dapat beberapa informasi yang cukup penting di dunia kopi sendiri. Pertama, ternyata produksi kopi Arabica kita se-Jawa Barat itu menurun sebanyak 30%. Sedangkan posisi di Brazil sekarang sedang gagal panen ya. Informasinya di Brazil itu gagal panen. Di Jawa Barat itu musim panen sudah selesai dan se-Jawa Barat itu produksi pohon-pohon kopi turun sebanyak 30%. Kalau di Aceh sendiri belum ketahuan karena baru mulai panen raya di bulan depan. Tapi menurut kawan yang ada di sana, itu seharusnya bulan ini sudah mulai panen. Kalau bulan-bulan biasa, tapi karena bulan ini mulai panen, kemungkinan akan mengalami penurunan produksi panen lainnya. Baru saya buka WA lagi. Ternyata ada yang benar, ada yang itu dari sedikit overview produksi Robusta dan Arabica. Nah, di Robusta sendiri justru terjadi kenaikan karena makin banyak daerah yang ditanami Robusta. Masya Allah. Awalnya nggak mau, katanya nggak bisa. Mulai banyak yang ditanami kopi-kopi Robusta di daerah kita di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mau dijemput, iya. Nggak bisa katanya. Dari temannya dari Jambi dijemput. Peningkatan produktivitas di tahun ini itu meningkat drastis, jauh dari tahun sebelumnya. Pengenalan Robusta. Penyebab terjadinya penurunan kopi Arabica itu disebabkan karena tahun lalu kita mengalami panen besar-besaran untuk kopi Arabica di Jawa Barat sendiri kan. Tahun lalu itu kan panen kopi kita luar biasa banyak tuh. Disebabkan karena kemarau yang cukup panjang, akhirnya kopi-kopi Arabica kita itu di tahun lalu itu mengalami panen yang banyak sekali, sampai pengepul-pengepul, tengkulak-tengkulak yang mereka biasanya nyerap kopi, mereka disebabkan karena kemarau yang cukup panjang. Nah, dari tahun lalu yang produksi kopi berlebih sangat banyak itu, akhirnya di tahun ini kita mengalami produksi kopi yang menurun. Se-Jawa Barat kurang lebih penurunannya 30%. Tapi ada di beberapa kompleks pertanian, terutama di petani lokal, mereka ada yang turunnya sampai 70%, sebesar 70%. Itu yang turun produktivitas kebunnya cukup tinggi, biasanya adalah kebun kopi yang memang mereka bisa menggunakan pupuk-pupuk kimia yang organik. Sedangkan yang bisa menggunakan pupuk organik penurunannya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian ada tren yang kemungkinan akan muncul di tahun depan atau 2 tahun lagi, itu tren kopi Liberica. Jadi kopi Liberica sekarang sudah mulai banyak dibudidaya, terutama di daerah-daerah yang kita kenal mereka adalah penghasil kopi Arabica dan Robusta. Mereka sudah mulai bersiap-siap untuk membudidaya kopi-kopi Liberica karena permintaan pasarnya mulai naik dan kestabilitasan produksi dari pohon Liberica sendiri. Nah, untuk rasa bagaimana pohon Liberica? Untuk rasa sekarang sudah banyak prosesor-prosesor yang berhasil menciptakan kopi-kopi Liberica dengan rasa yang unik. Jadi kalau sebelumnya saya itu nyobain kopi Liberica itu rasanya lebih mirip apa ya? Saffron. Nah, untuk rasa saffron itu apa ya bahasa ininya? Betadine kali ya, lebih mirip betadine.
akan kopi dan kopi ekstraksi setara dengan kopi Arabica. Itu banyak prosesor-prosesor dan produsen-produsen kopi Liberica yang sudah berhasil menciptakan rasa seperti itu. Salah satunya yang terkenal itu ada di Cilacap, daerah Cilacap. Ada kopi LGH namanya, terus kopi Cilacap, terus kopi di Jember juga ada. Bahkan sampai ada dari teman-teman pegiat Serikat Petani di daerah Kalimantan, mereka juga sudah membudidayakan kopi Liberica. Itu di daerah Kalimantan yang kita kira mungkin untuk menjadi daerah penghasil atau produksi kopi itu cukup jauh dari bayangan ya. Tapi ternyata Liberica bisa tumbuh dan berhasil dibudidayakan di sana, di daerah lahan gambut. Begitu Pak Akbar. Kemudian ada lagi tentang proses-proses pasca panen yang mulai banyak digandrungi oleh prosesor-prosesor termasuk saya, yaitu proses-proses eksperimental. Jadi kalau pernah dengar nama istilah, kan kopi itu yang sangat akrab kita kenal, istilah proses pasca panennya itu ada kopi natural, kopi wash ya, kopi natural, wash, digandrungi oleh prosesor-prosesor termasuk saya, itu proses eksperimental. Jadi kalau pernah dengar nama istilah, kan kopi itu yang sangat akrab kita kenal, terus kopi, carbonification dan lain-lain. Proses-proses itu digemari oleh prosesor-prosesor baru, terus prosesor seperti saya, karena prosesnya memangkas waktu lebih cepat daripada proses yang klasik, walaupun dan dia bisa mengakali sistem penyimpanan. Jadi kalau kita sudah kita misal sudah janjian sama petani untuk ketik yang mereka siapkan sekian banyak, kita pakai cara klasik, kopi itu kan sudah harus diproses saat itu juga. Nah, proses eksperimental itu kita bisa eksperimen dengan cara mereka kita fermentasi dulu. Harus yang mereka siapkan sekian banyak. Kemudian pasar domestik yang dapat ini itu kita cukup menjanjikan pemerintah hanya itu dagang dari yang harga dari yang 110.000 sampai harga 600.000 itu ada. Ini memang untuk menggunakan kopi domestik itu sangat menjanjikan, terutama di proses yang gitu. Tradisional kopi kita sekarang dari buru karena Brazil mengalami gagal panen dan menggunakan kopi kita juga kopi mulai menipis. Makanya kenapa kopi lagi mungkin di bulan-bulan Desember ya, Pak Akbar, Pak Agung dan Pak Rahmat, di bulan-bulan kemungkinan kita itu akan mengalami Jakarta yang signifikan. Kita juga kopi mulai menipis. Makanya kenapa kopi lagi mungkin di bulan-bulan Desember ya, Pak Akbar, Pak Agung. Oke, siap. Di bulan-bulan kemungkinan kita itu akan mengalami Jakarta yang signifikan. Oke, siap. Halo Pak Tangguh, masih nyambung Pak Tangguh?
Pak Tangguh masih nyambung Pak Tangguh? Lagi gangguan sinyal kayak Pak Tangguh ya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya paling ya Pak Agung ya, Bang Rahmat ya. Jadi untuk terkait SDM sendiri barangkali mungkin dari Pak Agung bisa mewakili Pak Tangguh nggak? Nah, pada dasarnya kan untuk SDM muda tuh lebih bagusnya ya yang baru lulus, baik lulusan SMP, lulusan SMA sederajat gitu ya. Cuma yang jadi permasalahan gini gitu, kalau yang saya lihat tuh mereka ini tuh rata-rata daya tahan untuk kerjanya tuh singkat gitu. 6 bulan tuh relatif udah lama gitu yang saya rasakan gitu. Nah, terkait di pengusaha coffee shop gitu, dalam arti Pak Agung, Pak Tangguh ini ngalamin nggak sih gitu kayak gini gitu? Ya, sebetulnya sih masa kerja mereka tuh yang fresh graduate lulusan SMA gitu ya, memang relatif lebih singkat sih Pak. Karena mungkin begini ya, kalau mereka bekerja di coffee shop atau di restoran atau di F&B, sepertinya menurut mereka itu hanya sebatas batu loncatan. Jadi memang hanya sebatas ingin mencari pengalaman dan mencari uang tambahan. Daripada mereka menganggur, akhirnya mereka memilih bekerja di coffee shop atau di restoran. Padahal seharusnya ketika mereka bisa fokus menjalani sebagai karyawan di restoran atau di coffee shop, itu untuk di coffee shop sendiri itu ada kok jenjang karirnya, ada kok potensi untuk bisa mencerahkan masa depannya mereka menjadi barista. Karena kita juga tahu khususnya dari Indonesia itu sudah banyak dikenal sama dunia. Bahkan beberapa bulan kemarin kita kan menjadi tuan rumah acara kopi dunia. Dan memang tantangan bagi kami sendiri untuk bisa mengelola teman-teman karyawan yang masih fresh graduate. Dan bicara pengalaman, kami memang beberapa kali menemui teman-teman karyawan yang kalau ditegur itu baper. Padahal kami selalu mewarning pada saat menerima mereka menjadi karyawan itu, kami selalu mengingatkan kalau bekerja di dunia F&B jangan pernah baper. Mungkin kelihatannya dari luar pressure-nya itu tidak sekuat bekerja di tempat lain. Ketika mereka sudah terjun, ternyata pressure-nya itu cukup bikin mereka nggak betah. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke manajemen kedai tersebut atau restoran tersebut, bagaimana mengelola kondisi kerjanya itu menjadi kondusif. Karena ketika berada di tekanan yang cukup ekstrim, misalnya ada pesanan yang cukup banyak dan membutuhkan pelayanan yang cepat, nah, momen-momen tersebut harus bisa dikelola dengan baik sama si manajemen kedai itu sendiri, supaya teman-teman karyawan ini tuh bisa nyaman bekerja meskipun berada di dalam tekanan. Itu sih Pak, ya, secara umum itu lumrah banget kalau misalnya kita mendapati teman-teman karyawan yang hanya sebentar, bahkan sebulan, 2 bulan, paling lama 1 bulan mereka keluar. Itu sering juga kita alami. Nyaman gitu.
Itu sih Pak. Dan secara umum itu lumrah banget kalau misalnya kita mendapati teman-teman karyawan yang ada sekitar. Nah, mungkin Mas Tangguh punya pengalaman khusus atau pengalaman sendiri terkait pengelolaan karyawan yang masih muda, Mas. Ya kan Mas Tangguh ini lebih dulu terjun di dunia kopi dan beberapa kedai kopi di sekitaran Tambun juga underdevelopnya Mas Tangguh. Syarat-syaratnya mungkin ini ya Pak Agung ya, Mas Agung. Apa si barista itu memang dia diterjun di kopi itu karena memang mereka passion di kopi dulu gitu. Kalau yang memang mereka pure cari kerja dan mereka nggak suka kopi, biasanya mereka nggak akan lama karena pertama ketika mereka harus kalibrasi dengan kopi yang rasanya pahit aja kan mereka udah nggak cocok tuh, sudah nggak ketemu. Memang mungkin syaratnya itu kalau kita buka open recruitment atau buka cari karyawan, mungkin syarat utamanya itu harus passion kopi dulu kali ya, atau suka kopi gitu minimal. Sudah nggak ketemu gitu kan, soalnya itu jadi tolak ukur paling utama suka dan tidak suka kopi itu, Mas Agung. Betul. Paling begitu Kita aja. tuh pernah ketitipan ini Pak Akbar. Jadi ada satu kedai kopi yang rencananya baru mau buka, lalu menitipkan calon karyawannya itu di kedai kami. Itu dia hanya bertahan 1 bulan. Karena ketika kita tanya masih mau lanjut atau tidak jadi dunia kopi, jawabannya enggak. Karena memang betul dia tidak punya passion. Dia tidak ingin mencicipi atau mengkalibrasi espresso. Dia tidak mau mencicipi kopi filter yang memang rasanya tidak ada manis-manisnya. Dan dia hanya berpikir, lumayan nih ngisi waktu kerja, terus daripada nganggur. Kita tanya lebih dalam, mereka atau dia ini ingin bekerjanya itu di pabrik gitu. Jadi memang syarat utama untuk bisa masuk ke kedai kopi atau bekerja di kedai kopi ya benar seperti yang Mas Tangguh bilang, itu harus passion. Kalau hanya sebatas mengisi waktu luang dan berpikirnya daripada nganggur, biasanya memang nggak akan lama sih, cuma 2 bulan biasanya seperti itu. Sebenarnya skill barista itu ketika kita pelajari itu kan di seluruh dunia standarnya sama ya. Jadi yang kayak klasik menu, terus cara kalibrasi espresso, apa itu cappuccino, apa itu latte. Sebenarnya skill barista itu ketika kita pelajari itu kan di seluruh dunia standarnya sama ya. Itu skill yang bisa mereka gunakan di seluruh dunia. Sebenarnya banyak untungnya ketika kita belajar menjadi seorang barista. Betul Mas Agung? Iya betul Mas. Karena sebenarnya teknik dan skillnya itu kepake di seluruh dunia, sama kan ketentuannya. Oke. Nah untuk di Indonesia sendiri sih ada nggak sih gitu macam lomba skill barista atau macam buat apa ya? Kalau ini mah uji skill lah gitu. Antar kafe, antar lembaga kursus atau gimana gitu. Ada nggak sih gitu? Kalau event kompetisi itu banyak banget, dari skala lokal bahkan sampai level nasional, itu banyak banget event-event kompetisi seperti itu. Dan kalau kita tuh pernah bikin namanya itu tarung seduh.
tagline Tarung Seduh ini memang umum untuk kalangan barista lokal. Kan gramasi kopi sekian berarti membutuhkan air sekian tanpa harus melihat scale. Dan kita pernah bikin event itu dan cukup pecah juga eventnya yang pernah kita bikin. Dan waktu itu Mas Tangguh jadi jurinya. Cukup banyak Pak Bar, Rahmat, perlombaan di industri kopi sendiri. Jadi dari lomba bikin kopi hitam, terus lomba gambar di atas kopi susu atau latte itu ya, yang ada gambar-gambarnya. Terus lomba nyicip, jadi kopi yang sudah ada kita nyicipin kopi untuk nyari tahu kopi mana yang berbeda dari 3 contoh gitu, misal lomba nyicipin kopi. Terus lomba sebagai barista, jadi kita menyajikan beberapa menu-menu kebaristaan dan kita juga dinilai seberapa cepat kita melayani customer dengan menganggap juri-juri tersebut sebagai customernya. Banyak sekali sebenarnya lomba-lomba di industri kita nih. Terus banyak juga memang dari perwakilan dari Indonesia yang sudah menjadi juara dunia, baik yang bikin roster. Jadi sama sudah menjadi juara banyak perwakilan dan diakui di seluruh dunia itu Pak Akbar. Jadi ya cukup membanggakan sebenarnya industri kopi di tanah air kita nih. Termasuk kopi-kopi yang diproses oleh prosesor sendiri pun ada lombanya. Jadi kali memang perlombaan di industri kopi itu memang jenisnya banyak banget. Kopi yang diproses oleh prosesor sendiri pun ada. Gimana Bang Rahmat? Ada ini enggak? Ada pertanyaan ini menarik ini terkait skill kopi itu. Soalnya saya sendiri sih sebenarnya gini, di bidang kopi itu nggak terlalu menyukai ya, tapi memang seenggaknya memang saya sering ketemu ya sama rekan bisnis atau teman apalah gitu ya, rekanan kafe gitu. Banyak sih yang memang saya amati itu terkait menu, terus dari layanan gitu, dan sekarang tuh macam inilah ya, terkait konsep. Kalau dulu ya sempat kan agak booming gitu, terkait konsep co-working space ya untuk digabungkan sama coffee shop. Kalau sekarang sih kalau di Bandung co-working space agak nurun gitu. Gak tahu sekarang kayak gimana gitu buat core bisnisnya lah, kurang lebih dari kopi itu gitu. Dari Bang Ferdi mungkin ada pertanyaan. Bang Ferdi, ada tambahan? Iya Kang, halo. Kenapa? Pertanyaan, boleh? Ya, terkait kopi ini dari Bang Ferdi sendiri gitu, sebagai mungkin pernah mencicipi beberapa rasa kopi gitu di kafe, gimana? Sebenarnya bukan mencicipi, saya juga pernah kerja di bagian es kopi gitu, kopi dalgona. Jadi
pertanyaan juga sih enggak, mencicipi beberapa tetapi yang rasa kopi sedikit di kafe gimana? minta masukan aja gitu, buat teman-teman yang kalau seandainya ingin membuka jualan atau membuka pengusaha. Nah, kita itu meyakinkan customer ke kita, biasanya konsumen itu maunya yang banyak, maunya yang murah, maunya yang enak gitu. Tetapi kita ini belum pas untuk menyesuaikan konsumen gitu. Sehingga kita itu pendapatan kurang karena harganya yang terjangkau, sehingga konsumen itu maunya minta yang harga murah. Gimana nih tanggapan buat kita sebagai kopi robusta gitu, bagi yang teman-teman yang pernah menjadi pengusaha kopi tersebut? Ya, bukan sebuah pertanyaan tapi meminta saran aja. Terima kasih. Kita sebagai kopi robusta. Para abang-abang yang lain boleh itu kalau minta sarannya gimana? Dapat. Jadi intinya minta saran tuh buat inilah, buat yang mau memulai bisnis kopi gitu. Kayak gimana sih buat daya tarik gitu. Kurang lebih gitu sih Pak Agung, Ya, Pak kurang Tahu. lebih gitu. Karena di masyarakat, kalau masyarakat kita ini kan rata-rata kan kurang apa ya? Kayak kurang dengan harga yang selangit. Kita belum mencukupi itu, tapi kita ini pengen gitu. Nah, tanggapan kita ini gimana tuh untuk menyesuaikan Buat segmentasinya berarti segmentasi Gen Z berarti. ya, kurang lebih gitu. Mungkin apa ya bahasanya, ini tuh bisa disiasati dengan kita di kopi itu kan banyak variasi grade-nya ya, beragam sekali tuh dia kualitas dari si biji kopi yang ada di pasar. Nah, kalau teman-teman kayak Pak Akbar, Pak Rahmat, Mas Agung pernah tahu kopi-kopi gerobakan, itu yang mereka jual itu kan termasuk menjadi solusi kopi-kopi murah yang bisa didapatkan anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang. Jadi kopi-kopi gerobak kayak kopi jago, terus yang pakai sepeda listrik itu kan memanfaatkan bahan baku dari biji kopi yang sekarang harganya sedang langit, itu memanfaatkan biji kopi yang kualitasnya agak rendah, jadi bisa ketemu tuh harganya. Karena mungkin memang yang dicari oleh adik-adik Gen Z kita itu kan lebih ke rasa manisnya, terus creamy-nya, terus susunya ya. Sedangkan kopinya itu sebagai syarat aja ya, rasa. Yang penting ada rasa kopi gitu. Kebalikannya bagi pecinta kopi, dia mungkin nggak masuk tuh kalau minum kopi-kopi gerobakan yang suka lewat itu, yang harga 8.000, harga 10.000. Kopinya nggak kerasa atau rasa kopinya itu agak aneh di mulut gitu. Kalau pecinta kopi itu kan memang lidahnya agak sensitif, tapi segmennya sedikit. Nah, kalau yang satu lagi tuh segmennya luas, tapi rasanya nggak terlalu lidahnya nggak terlalu sensitif. Jadi mungkin bisa disiasati dimulai dari menciptakan menu-menu yang memang didominasi dengan susu creamer dan pemanis dengan kopi yang lebih sedikit. Gitu nggak sih, Mas Agung, Pak Rahmat, Pak Akbar? Ya, kurang lebih sih begitu ya Mas ya. Kalau pasar Gen Z itu
kita tahu ya usia-usia Gen Z itu dari sisi finansial mereka mungkin masih selektif untuk bisa jajan. Artinya ya kalau misalnya ada harga murah dan banyak, bisa jadi itu yang akan dicari pasar-pasar Gen Z. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa pasar tengah itu sebenarnya udah nggak ada. Artinya nggak ada tuh, kecenderungan pasar itu inginnya itu ada di level bawah atau level atas kalian. Jadi kalau untuk menjadikan daya tarik atau bagaimana caranya membentuk daya tarik untuk teman-teman yang baru membuka kedai kopi, lebih mengarah ke ini kali ya, konsep tempat yang memang banyak spot-spot foto di mana mereka bisa selfie lalu memposting di media sosialnya dengan harga jajanan yang relatif lebih murah. Sepertinya sih akan lebih banyak dicari oleh Gen Z itu yang seperti itu. Kalau di Aceh gimana Pak Rahmat trennya? Kayaknya kalau di Aceh lebih stabil ya Pak Rahmat ya. Pasar untuk pasar ya kopi. Ya bang, lebih stabil. Tapi buah ini juga banyak bang untuk bekerjanya atau SDM-nya. Buah yang kopi saring manual juga bisa juga dijadiin SDM juga bang. Misalnya keluar kota juga ada juga kan yang jualan kopi Aceh, bisa juga ke sana. Misalnya keluar dari Aceh. Terus kalau misal seperti barista gitu kan, ada juga pelatihan di sini. Terus ada juga yang udah bisa ke luar negeri bang untuk bekerja untuk hal tersebut bang. Tapi di sana warung kopi itu banyak banget ya Pak. Saya tuh pernah waktu itu ke Aceh di tahun 2014 atau 15 gitu ya. Iya. Itu banyak banget kedai kopi ya. Waktu itu saya sempat 2 minggu di sekitar Simpang 5 Banda Aceh kalau nggak salah. Aceh. Ya, itu Ya, banyak sekali, Bang. sepanjang jalan coffee shop berjejer-jejer Ya. itu, kedai-kedai. Ya misalnya kan kalau mengenai SDM-nya kan, kalau nggak bisa misalnya seperti kopi saring itu kan, harus orang tertentu juga yang membuatnya kan, misalnya meracik bubuknya kan. Iya. Terus itu juga sangat menjadi gimana ya, SDM-nya cukup bagus juga kalau soal itu bisa misalnya ada yang keluar negeri ya, karena kan ada pengalaman kerja kan di Aceh terus ke Malaysia jualan kopi juga. Habis itu juga di warung-warung kopi kan bisa jual mie misalkan ataupun atau martabak, roti juga bisa gimana diselingi dengan penjualan kopi kalau di sini. Pak Rahmat, saya pernah dengar dari kawan itu dia membuka kedai kopi Aceh di Aceh ya. Dia bilang dia pede sekali dia pasti laku mereka kan dia bilang kan jadi di Aceh itu katanya nggak ada satupun kedai kopi yang sepi katanya. Betul tuh Pak? Ya sebenarnya benar Bang, tapi kan kalau keadaan sekarang mungkin ya rada-rada agak sepi juga ada sedikit karena kan keadaan sekarang kan. Kalau misalnya kan di Aceh ini kalau di perkampungan juga ada kedai kopi, bisa rame juga, bisa 24 jam juga. Misalnya kopi di desa gitu. Mas Agung nggak tertarik buka cabang di Aceh kah? Mungkin nanti suatu saat dibantu sama Pak Rahmat nih buka Ya cabang. boleh Bang, ditunggu kami di sini Bang, insyaallah. Ya.
Kalau di desa sini masih banyak yang tradisional, Bang. Kalau kedai kopi di sini. Misalnya di perkampungan kan, di pedalaman masih ada. Terus rame sekali gimana? Tiap hari misalnya rame orang, misalnya rame pengunjungnya. Malam, apalagi pagi. Kalau adat istiadat gimana? Udah jadi adat ke orang Aceh sini kan. Sebelum bekerja, misalnya habis sarapan, tetap duduk di warung kopi dulu sebelum aktivitas. Kalau di Aceh itu kedai kopi itu tidak ada hiburan live musiknya ya Pak? Atau ada juga? Ada, tapi yang warung kopi yang udah agak gimana modern gitu, ada Bang. Ada juga, misalnya di kota-kota besar. Tapi kalau kedai kopi yang tradisional itu yang umumnya yang ada di Aceh tidak ada. Wifi pun nggak ada. Terus tergantung juga pengunjungnya. Kalau kedai kopi tradisional itu agak sedikit yang muda biasanya yang duduk di situ. Kalau yang kaula muda biasanya lebih banyak di kedai kopi yang agak modern. Iya. Oke, mungkin untuk bahasannya mungkin cukup ya untuk malam ini ya. Kita dipersingkat dulu. Ini ada barangkali ada pemirsa yang tertarik ya. Ini ada kelas barista dari Pak Agung sama Pak Tangguh. Boleh Mbak Iva coba tampilkan mungkin. Barangkali ada yang tertarik, silakan boleh baca-baca atau ada CP-nya itu kontak person. Pelatihan ya Bang. Betul Pak Rahmat, pelatihan. Iya, pelatihan. Boleh di-share nih mungkin di grup di WhatsApp ya, mungkin ada adik kami yang ingin belajar. Nah, ini barangkali dari Pak Agung atau Pak Tangguh mungkin barangkali boleh ceritakan sedikit gitu. Apa sih gitu kelas barista ini gitu dan goalnya gimana sih gitu. Mas Tangguh mungkin, Mas Tang. Beliau inisiatornya nih Pak. Inisiator. Oke, aneh nih Mas. Siap. Jadi gini buat teman-teman, kita itu mengadakan kelas barista. Kebetulan ini kelas barista kita yang kalau sudah dijumlah itu yang ketiga ya. Ketiga ya Mas Agung ya? Iya, sudah ketiga kali. Jadi kelas barista ini kita gratis untuk semua kalangan, semua semua orang yang tertarik ingin terjun ke industri kopi. Di sini materi-materi yang kami sampaikan insya Allah adalah materi-materi yang cukup komprehensif. Jadi apa yang nanti teman-teman terima itu bisa diaplikasikan di skala internasional juga karena standar yang kita pakai sama. Terus goals-nya sebenarnya kita ingin, jadi gini, barista itu adalah salah satu profesi yang saat ini cukup digemari. Nah, walaupun dia digemari profesinya, tapi termasuk salah satu profesi yang sampai saat ini mungkin sedikit ya coffee shop yang melihat latar belakang pendidikan dari seorang barista tersebut.
barista itu adalah kemampuan soal kebaristaannya, kemampuan soal kopinya. Jadi profesi barista di Indonesia ini termasuk salah satu profesi yang lebih melihat kompetensi daripada latar belakang pendidikan. Nah, dari sini kita melihat dan mulai tergerak bahwa berarti kita bisa nih ngebantu banyak teman-teman, ngebantu banyak adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang mungkin mau mencoba menjajakan dirinya di industri kopi gitu. Gaji yang bisa didapatkan seorang barista itu beragam. Jadi dari berapa ya kira-kira kalau di Bekasi itu sekitaran 2 juta sampai 5 jutaan. Jadi beragam, tergantung dari seberapa cakap seorang baristanya, seberapa bisa dilepas seorang baristanya. Jadi semakin tinggi bayarannya, berarti barista tersebut bisa dipercayakan untuk mengelola coffee shop, begitu. Nah, dari latar belakang inilah, dari latar belakang soal barista adalah salah satu profesi yang cukup diminati oleh kalangan masyarakat muda saat ini, kami tergerak untuk membuka kelas barista gratis. Kelas barista yang sebelumnya kita pernah buka, tapi kita khususkan untuk anak-anak jalanan dan teman-teman hijrah. Itu di batch sebelumnya. Dan di batch ini kita membuka kelas barista lebih umum. Jadi teman-teman dari kalangan apapun boleh ikut. Dari kalangan manapun, umur berapapun boleh ikut. Ada yang mau ditambahin, Mas Agung? Cukup sih, Mas. Paling sekian Pak Akbar dan Pak Rahmat soal kelas baristanya. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti barangkali ada teman-teman sekalian yang tertarik ya untuk kelas barista, bisa nanti buat kita sambungkan ya ke timnya Pak Agung sama Pak Tangguh ya, lewat admin ya. Nah, satu lagi itu kita ada. Ini gimana nih Bang? Waktu belajarnya apa? Waktu di meet atau langsung atau gimana Bang? Mungkin ada kawan-kawan kita di sini yang mau ikutkan di Aceh kan? Kita tatap muka kita Pak Rahmat. Jadi nggak online. Mungkin nanti di kemudian hari kita buat yang online ya. Oke. Terus satu lagi itu, bentar. Ini ada satu lagi, ini tuh produk Bandung ya. Ini kurang lebih mesin smart kopi ya. Barangkali ini mah lebih cocoknya mungkin lebih ke tempat-tempat kayak Indomaret gitu, modern market lah. Gitu, atau yang memang yang minim SDM ya. Ini kurang lebih ini basisnya basis Internet of Things. Barangkali ada ya teman-teman yang tertarik gitu buat mesin kopi ini, bisa nanti lebih bisa kontak ke CP ini ya. Itu mesin roasting ya Pak Akbar ya? Ya, mesin roasting. Mesin roasting ya? Ini ya. Ini roastingnya tuh ya intinya ini lebih ke smart roasting sih.
Postingnya kapasitasnya kecil sih, berapa 300 gram kalau nggak salah. Oh. Boleh dikirim via WhatsApp Pak, flyernya Pak? Boleh nanti Baikar nanti bisa dikirimkan ya. Iya. Mungkin ini ya udah cukup sekian. Terima kasih ya atas pemaparannya dari Pak Agung, Pak Tangguh sama Bang Rahmat ya. Mohon maaf sebelumnya ada kekurangan dan sebagainya. Kita tutup kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar, Pak Rahmat, Pak Agung. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Bang.